The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Dan selamat datang di Super Sunday Online Service FJF Pekanbaru. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di Super Sunday FJF Pekanbaru. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Bersama saya Widya Ayu, inilah FJF News Minggu ini. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang bergabung ke dalam iGrow kelas Unsafe bahwa kelas akan kembali diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli pada pukul 7:30 malam. Ayo kita sama-sama belajar untuk bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Shalom Leaders, kami mengundang seluruh gembala iCare Leaders untuk datang di pertemuan iCare Leaders yang akan diadakan pada tanggal 17 Juli hari Jumat pada pukul 7 malam bertempat di ruang serbaguna FJF Pekanbaru. Kami mengharapkan seluruh kehadiran iCare Leaders dan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sampai jumpa di sana. IFJF Conference 2020. Kabar baik buat kita semua karena IFJF Conference akan diadakan pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2020 secara online. Kami mengajak L0 sampai L3 dan tentunya terbuka bagi jemaat umum untuk segera mendaftarkan diri di link yang sudah disediakan atau melalui Sekretariat FJF Pekanbaru. Mari dapatkan berkat rohani selama 2 hari dengan pembicara-pembicara yang luar biasa dengan biaya hanya Rp200.000. Untuk mendukung operasional gereja IFJF Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening mandiri dengan nomor sebagai berikut. Untuk Bapak Ibu yang memiliki kendala dalam memberikan persembahan melalui rekening, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui iCare Leaders atau langsung ke Sekretariat IFJF Pekanbaru. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah memberikan persembahan baik melalui rekening maupun melalui iCare Leaders. Tuhan Yesus memberkati. Departemen Diakonia masih terbuka bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya percaya bantuan sekecil apapun dapat meringankan beban mereka. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Sekretariat FJF Pekanbaru. Demikianlah FJF News pada minggu ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga, makan makanan yang sehat, serta tidur yang cukup. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan setelah itu kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Enjoy the service and God bless you all. Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya ada satu nama yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk
kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Yesus, Kau sungguh baik.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Thank you Jesus. Selamat pagi jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua jemaat IFCF Pekanbaru, baik yang ada di lokal ataupun yang ada di ketiga satelitnya. Mari kita memperkatakan deklarasi kita bersama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan yang baru. Kami mengucap syukur dan hari ini kami bersama-sama akan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus urapi firman-Mu supaya firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami semuanya. Mulai dari hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar firman Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari pagi hari ini kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus ya, pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Perikop daripada ayat ini berbicara tentang hikmat yang dari atas. Tetapi kalau kita melihat sikap Yakobus, dia mempertanyakan orang yang bijak, mempertanyakan orang yang berbudi. Itu sebabnya dia berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Nah, berbicara orang bijak itu ada di sini. Dalam pikiran, ada pengetahuan, ada hikmat. Tetapi berbicara orang yang berbudi, berbudi itu bicara moral kehidupan seseorang ketika mereka melakukan perbuatan baik. Nah, pertanyaan Yakobus ini sama. Ketika di dalam Yakobus pasal yang kedua, dia juga mempertanyakan hal yang sama kepada orang yang beriman. Dia berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau orang beriman, dia harus melakukan perbuatan, membuktikan imannya itu. Nah, di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, pertanyaan Yakobus juga sama. Dia berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Kenapa dia bertanya demikian? Nah, kalau kita melihat sesungguhnya ada alasan kenapa Yakobus bertanya demikian? Karena di dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu berbicara bagaimana orang melakukan dosa oleh karena lidah. Mereka berbuat dosa oleh karena ucapan mereka. Berbuat dosa oleh karena perkataan mereka. Dan dalam suratan Yakobus ini mencatat bahwa lidah itu punya kekuatan yang besar. Sampai-sampai manusia tidak bisa menjinakkan lidah itu. Ada beberapa alasan yang Yakobus tuliskan. Dikatakan bahwa lidah itu seperti api yang menyala. Kecil, tetapi ketika itu membakar, bisa dengan cepat membakar hutan yang sangat luas. Lidah itu kecil, diumpamakan seperti api yang menyala dalam waktu yang sangat singkat, maka nyalanya semakin besar dan bisa membakar hutan yang sangat luas. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat kebakaran hutan.
Saya pernah menyaksikan kebakaran hutan itu dengan mata kepala saya sendiri. Dengan begitu cepatnya api itu merambat. Dan itulah kekuatan lidah, kata Yakobus. Yakobus juga berkata bahwa lidah itu bisa menodai seluruh anggota tubuh yang ada, anggota tubuh yang lain. Dengan kuasa lidah, lidah itu bisa menodainya. Bahkan Yakobus juga berkata, lidah merupakan dunia kejahatan. Makanya tidak heran kalau kita ketemu dengan orang-orang yang menipu, orang-orang yang menggosip, orang-orang yang melecehkan sesama. Karena Alkitab berkata bahwa lidah itu dunia kejahatan. Dan firman Tuhan juga berkata, lidah itu bisa memuji Allah. Kita mengucap syukur memakai lidah, kita memperkatakan firman memakai lidah. Lalu kita menaikkan doa-doa, melakukan doa-doa memakai lidah. Dan kita mengerti itulah kekuatan daripada kata-kata. Tetapi dengan lidah yang sama, orang bisa mengutuk manusia ciptaan Allah, gambaran Allah. Itu sebabnya Yakobus mempertanyakan, saudara-saudaraku, dengan orang yang penuh kebijaksanaan, dengan orang yang berhikmat, dia bertanya. Lalu ayat yang selanjutnya Yakobus melanjutkan dengan sebuah perkataan begini. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Setelah Yakobus memberikan pertanyaan dengan sebuah alasan, lalu dia menyambung kata-katanya dengan sebuah kalimat. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Berarti kalau kita merenungkan, hikmat itu bisa diaplikasikan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita menjalani kehidupan memakai pikiran, memakai akal budi, memakai hikmat. Tetapi hikmat itu bisa kita aplikasikan, bisa kita praktekkan. Nah, sekarang kita akan melihat implementasi hikmat itu apa. Yang pertama, implementasi hikmat melalui perkataan. Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-26 dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Yang menulis ini Raja Salomo. Kita tahu bahwa Raja Salomo adalah orang yang penuh dengan hikmat. Ketika dia berdoa, Tuhan tawari apa yang kamu minta. Salomo tidak minta kekayaan, tetapi Salomo minta hikmat. Dan Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo. Dan karena hikmatnya, Salomo menjadi orang yang kaya raya. Semua raja datang kepada Salomo, memberikan upeti kepada Salomo. Dan Salomo punya kekayaan yang luar biasa karena hikmatnya. Nah, kita berbicara tentang perkataan. Itu sebabnya kita perlu hati-hati dengan apa yang kita katakan. Kita perlu memakai hikmat dari semua perkataan yang kita ucapkan. Kenapa? Karena perkataan itu bisa membangkitkan seseorang yang lemah menjadi kuat. Bisa memberikan penghiburan bagi orang yang susah. Dia menjadi senang. Tetapi dengan perkataan juga orang bisa melukai hati seseorang. Dengan perkataan bisa membuat orang itu marah karena dia tersinggung. Itu sebabnya kita bersama-sama belajar bahwa hikmat yang dari atas itu akan menuntun kehidupan kita di dalam realita kehidupan sehari-hari. Yang pertama melalui perkataan. Dan hari ini kita bersama-sama renungkan apa yang kita katakan setiap hari. Apalagi di masa-masa pandemi, semua kita berkumpul di dalam rumah. Apa yang dikatakan seorang suami kepada istri, apa yang dikatakan seorang istri kepada suami, apa yang dikatakan orang tua kepada anak, apa yang dikatakan anak-anak kepada orang tua, itu sangat mempengaruhi keharmonisan di dalam rumah tangga. Itu sebabnya perlu kita memakai hikmat ketika kita berkata-kata. Dan saya mau katakan begini, bapak-bapak, pakailah hikmat ketika berkata-kata kepada istrimu. Supaya ketika istrimu mendengar apa yang engkau katakan, dia tidak sakit hati oleh karena perkataanmu. Hai ibu-ibu, engkau sebagai seorang istri, pakailah hikmat ketika berkata-kata kepada suamimu.
supaya ketika suami mendengar perkataanmu, dia tidak terluka hatinya oleh karena kata-kata, ucapan-ucapanmu. Sebaliknya, terhadap orang tua kepada anak-anak juga demikian. Kita perlu menjaga apa yang kita katakan, sehingga mereka tidak terluka hatinya oleh perkataan kita sebagai orang tua. Sebaliknya, anak-anak juga demikian. Milikilah hikmat ketika berkata-kata kepada orang tua, supaya orang tua kita tidak terluka hatinya oleh karena perkataan-perkataan yang diucapkan. Jadi kita belajar untuk setiap kata demi kata yang keluar dari mulut kita, biarlah dituntun oleh hikmat. Sehingga setiap kata demi kata yang keluar dari mulut kita, itu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasihati, kata-kata yang membuat orang itu bergembira dengan apa yang kita lakukan. Nah, mungkin ada sebuah pertanyaan, lalu bagaimana seandainya itu sudah terjadi? Bagaimana seandainya perkataan itu sudah keluar dari mulut kita? Nah, Tuhan mengajar supaya kita membangun sebuah hubungan kembali, terjadi sebuah rekonsiliasi. Karena melalui perkataan itu bisa menyakitkan banyak orang. Dalam Alkitab ada kisah di mana Saul sakit hati dengan Daud. Itu bukan karena Saul merasa disaingi kedudukannya, bukan karena Daud sudah mengalahkan Goliat, lalu Saul berpikir, wah ini saingan saya, bukan demikian. Tetapi intinya kalau kita melihat di dalam ayat itu, sesungguhnya Saul menjadi sakit hati dengan Daud oleh karena perkataan perempuan-perempuan. Ketika Daud mengalahkan orang Filistin, Daud pulang ke Yerusalem, lalu wanita-wanita datang kepada Saul dan mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lalu firman Tuhan mencatat mulai saat itu Saul benci kepada Daud, sampai akhirnya Saul mati pun belum ada pemberesan. Sebuah pembelajaran buat setiap kehidupan kita. Kalau hari ini ada bapak ibu saudara yang pernah kecewa, terluka hatinya oleh karena perkataan. Mungkin bukan orang yang jauh, mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita. Hari ini kita membuat sebuah rekonsiliasi. Minta hikmat yang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Di sana mengatakan demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta hikmat dari Tuhan untuk membuat sebuah solusi. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan hikmat. Dan yang berikutnya, kita sediakan pengampunan. Hati yang terbuka untuk memberi pengampunan pada pasangan kita, pada orang-orang yang mungkin sudah terluka. Kita membangun hubungan yang lebih baik lagi. Kenapa demikian? Salah satu alasan, karena Tuhan mau membangun sebuah hubungan itu dengan keluarga. Ingat, Taman Eden diciptakan untuk manusia. Mereka bersama-sama, lalu Allah membangun hubungan dengan mereka. Sebuah institusi yang dibangun oleh Allah, lembaga keluarga yang dibangun oleh Allah. Dan firman Tuhan berkata, di mana ada keharmonisan, di mana ada kerukunan, di situ berkat Allah akan diperintahkan. Jadi yang pertama ini berbicara bagaimana hikmat memimpin setiap kehidupan kita di dalam perkataan. Lalu yang kedua, hikmat akan memimpin kehidupan kita di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari melalui perbuatan. Dilanjutkan, Yakobus berkata, baiklah dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya, yaitu orang yang berhikmat menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita di sini akan mengerti ternyata ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh hikmat. Nah, sebelum kita jauh ke depan, bagaimana cara kita berbuat apa yang hikmat Allah itu lakukan, hikmat yang dari atas itu terjadi dalam setiap hidup kita, maka kita harus mengerti terlebih dahulu tujuan hidup kita itu untuk apa. Itu sebabnya ketika kita mengerti tujuan hidup kita, Allah menaruh hikmat dalam hidup kita untuk kita berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Salah satu contoh, saya punya Android yang saya pegang ini.
Dan ketika Android ini diciptakan, orang yang menciptakannya punya tujuan untuk berkomunikasi. Apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini, Android ini sangat bermanfaat. Anak-anak belajar harus memakai Android. Bapak Ibu bisa mempergunakan untuk belanja, untuk bekerja, dan masih banyak hal bisa dimanfaatkan. Tetapi ingat, sebelum kita mempunyai Android, ada orang yang memikirkan. Dan ketika dia membuatnya, ada sebuah tujuan supaya memudahkan orang membuat komunikasi, memudahkan orang membuat hal-hal yang lain. Dan ini sangat menolong sekali. Sama halnya ketika kita mengerti tujuan hidup. Tetapi kita harus tahu, sesungguhnya kita sudah memiliki tujuan hidup. Karena tujuan hidup itu sudah Tuhan berikan. Kejadian 1 ayat 26. Di sana jelas mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia, menjadikan manusia. Tetapi ada kata supaya. Nah, kata supaya ini perlu kita garis bawahi. Artinya ketika Allah menciptakan manusia, ada sebuah inisiatif Allah untuk manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia supaya manusia itu berkuasa. Jadi sekali lagi saya katakan, tujuan Allah atas setiap kehidupan kita supaya kita ini punya kuasa. Arti kata, perbuatan apa yang harus kita lakukan? Perbuatan untuk mencapai kepada tujuan Allah. Dan itu membutuhkan hikmat yang dari atas. Karena tidak semua orang mengerti tujuan hidup sebelum mempunyai hikmat yang dari atas yang Tuhan turunkan di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, berbicara tujuan, di dalam Alkitab ada beberapa contoh. Ada orang yang mengerti tujuan hidupnya ketika dia masih sangat muda, atau katakanlah masih anak-anak, sama seperti Yeremia. Yeremia itu mengerti tujuan hidupnya ketika dia masih muda. Allah berfirman kepada Yeremia, dia berkata, sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, engkau sudah aku tentukan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat yang ke-6, Yeremia berkata begini, Tuhan, aku gak pandai berbicara, aku gak bisa ngomong, mungkinkah aku akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa? Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, aku yang akan menyertai kamu. Tidak banyak orang yang mengerti panggilan hidupnya, tujuan hidupnya ketika dia masih kecil. Tetapi Yeremia mengalami hal itu. Contoh yang lain, ada murid Yesus yang bernama Petrus dan Andreas. Seakan-akan mereka itu hidup sudah enak, sudah mapan, menjadi nelayan. Setiap hari menghasilkan, mendapat ikan, bisa mencukupi kehidupan keluarganya dan lain sebagainya. Seakan-akan sudah mapan, sudah tidak ada sesuatu yang bisa mereka lakukan, tidak ada sesuatu yang mereka tuju. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, hari ini engkau bukan menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Arti kata, mereka tahu tujuan hidupnya ketika mereka sedang menjala ikan. Ketika mereka sudah enak posisinya, hidupnya sudah seakan-akan sudah tenang. Tiba-tiba Tuhan berkata, ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini engkau bukan menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Lalu ada lagi contoh yang lain. Seperti Paulus, dia sudah melakukan banyak hal. Dan saya boleh katakan, ada banyak orang juga yang mungkin seperti Paulus, melakukan banyak hal. Pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang mereka sudah perbuat. Tetapi pada intinya ketika mereka bertemu dengan Tuhan, yang terjadi mengerti tujuan hidup. Jadi tujuan hidup kadang-kadang kita belum mengerti ketika kita kecil. Ada orang dipanggil Tuhan dan mengerti tujuan hidup ketika mereka sudah merasa mapan, punya pekerjaan, merasa enak. Mereka sudah hidup terbiasa setiap hari. Ada juga orang yang mengerti tujuan hidup ketika mereka sudah mengalami banyak kegagalan, sudah melakukan banyak dosa, melakukan hal-hal yang tidak benar, baru mereka mengerti tujuan hidup. Tapi saya mau katakan satu hal,
tujuan hidup setiap orang yang sudah Allah tentukan, tujuannya hanya satu, untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya hikmat yang dari atas akan menuntun kehidupan setiap orang untuk melakukan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, untuk melakukan kehidupan yang memuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatannya. Pagi hari ini mari kita belajar perbuatan apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya kelebihan daripada orang-orang yang lain. Ada yang pandai memainkan musik, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Ada yang bisa bernyanyi, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Mungkin ada di antara setiap kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati lebih dari cukup. Pakailah itu, keuangan itu untuk memuliakan Tuhan. Karena tujuan hidup yang sudah Tuhan tentukan, setiap kita harus memuliakan Tuhan. Jadi ada dua hal yang pada pagi hari ini kita bersama-sama renungkan. Pelajari bersama-sama untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita. Hikmat yang dari atas, itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perkataan kita. Ketika perkataan kita dipimpin oleh hikmat, maka perkataan kita tidak mungkin menyakitkan orang lain. Perkataan kita tidak membuat orang tersinggung. Perkataan kita tidak membuat terpecah belah kerukunan dan lain sebagainya. Tetapi perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membuat orang yang susah terhibur. Itulah perkataan orang yang memiliki hikmat dari atas. Lalu yang kedua dengan perbuatan. Perbuatan orang-orang yang memiliki hikmat yang dari atas. Dia tidak akan pernah hidup melakukan kesia-siaan. Karena kesempatan tidak terulang kedua kali. Kesempatan cukup hanya sekali. Itu sebabnya di dalam perbuatan kita lakukan semaksimal mungkin untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama belajar, dan secara pribadi mengajak untuk kita bersama-sama berdoa minta hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin perkataan kita dan perbuatan kita. Dan saya percaya ketika kita mengimplementasikan hikmat yang dari atas, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih punya kekecewaan terhadap istri, terhadap suami, oleh karena kata-kata yang pernah diucapkan, kita mendengar dan belum siap, lalu hatinya terluka. Hari ini berdoa minta hikmat dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan, membuka hati untuk mengampuni. Saya percaya ada sebuah rekonsiliasi, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Atau mungkin sampai hari ini ada orang-orang, ada Bapak Ibu Saudara yang belum bisa melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Minta hikmat yang dari atas menguasai pikiran kita. Dan dengan segenap hati kita percaya kita bisa melakukan seperti apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami sadar kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kami mengaplikasikan hikmat yang dari atas, mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa Tuhan, tolong kalau ada jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu hari ini dan mereka masih terluka hatinya oleh karena perkataan suami atau istri atau perkataan anak atau orang tua. Tuhan, mari Engkau bekerja dengan cara Tuhan. Tuhan akan memulihkan kehidupan keluarga mereka. Tuhan pulihkan, karena kami percaya keluarga adalah tempat di mana Tuhan membangun sebuah hubungan. Keluarga adalah tempat di mana Tuhan memberkati, dan hari ini Tuhan memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu yang ada tanpa terkecuali. Demikian juga kami berdoa sehingga setiap apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, mereka tetap mempermuliakan Tuhan. Apapun yang mereka miliki dalam kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena itulah tujuan daripada setiap kehidupan kami, orang-orang yang sudah Tuhan panggil. Terima kasih buat firman Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa semua kita yang sudah menerima firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah
Mari kita bersama-sama menerima berkat yang telah Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita di akhir daripada ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat ini bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sudah mengikuti online service pada hari ini. Saya percaya kita semua pasti diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan minggu depan kita akan tetap beribadah secara online. Maka dari itu subscribe channel YouTube FJF Pekanbaru agar kita semua mendapatkan notifikasi saat ibadah sedang berlangsung. Dan jangan lupa follow kita di Instagram dan Facebook FJF Pekanbaru. See you and God bless you.